Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini, khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan diri khatib sendiri dan semua jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, dan di saat yang bersamaan berusaha kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang sholat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah media yang menjelaskan pada saat terjadi COVID-19, beberapa pengusaha di Amerika, mereka justru tidak mengalami kebangkrutan di dalam bisnisnya. Justru saat COVID, bisnisnya semakin besar, semakin berkembang. Bahkan setelah COVID pun, bisnisnya semakin lama semakin berkembang dan semakin maju. Dan mereka dengan bisnisnya itu tidak puas dengan bisnisnya itu, dia terus menambah bisnisnya sampai dengan bisnis-bisnis yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat manusia. Semua manusia itu memiliki fitrah, tidak pernah merasa cukup dengan harta, dengan kekuasaan, dengan apapun yang mereka miliki. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya seseorang itu telah memiliki satu lembah emas, tentu dia ingin mendapatkan 2 lembah emas lagi. Walayyaman fahu illa turab wa yatubullahu alam mantab. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang bisa memenuhi keinginan orang itu kecuali kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya orang-orang yang bertobat. Maka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita semua, selama manusia itu hidup di dunia ini, manusia itu memiliki fitrah untuk selalu menambah hartanya, selalu ingin mendapatkan kedudukan yang semakin tinggi, dan selalu ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang itu akan berhenti ketika manusia itu meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada khutbah Jumat siang ini, khatib tidak membicarakan angan-angan atau cita-citanya orang yang masih hidup seperti kita ini. Khatib ingin mengingatkan semua jamaah sekalian bagaimana cita-cita, bagaimana obsesi, bagaimana keinginan saudara-saudara kita, keluarga kita, dan orang-orang yang telah meninggalkan kita semua. Maka di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan manusia itu dibagi menjadi 2, ashabul yamin dan ashabus shimal, golongan kanan dan golongan kiri. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan mereka itu baik, selama hidupnya selalu melaksanakan amal soleh, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diterangkan dalam beberapa hadis
Ketika dia meninggal, kemudian jenazahnya sudah dikafani, kemudian jenazahnya disolatkan. Setelah disolatkan, orang-orang yang membawa jenazahnya itu mengangkat jenazahnya di atas pundak-pundak mereka. Maka orang yang meninggal itu mengatakan, Qadimuni, Qadimuni, Qadimuni. Ya Allah, segerakanlah aku, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Orang-orang yang meninggal itu sudah tidak sabar. Mereka ingin segera mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat kubur. Sehingga mereka ketika akan dimakamkan minta supaya perjalanan mereka menuju kuburan segera dipercepat, karena mereka sangat menginginkan nikmat Allah, yaitu nikmat kubur yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik, ketika mereka ada di alam kubur, di dalam beberapa hadis diterangkan, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiamat itu dipercepat. Kenapa mereka ingin kiamat dipercepat? Karena ketika mereka mendapatkan nikmat kubur yang dijanjikan oleh Allah, mereka tidak puas. Mereka ingin mendapatkan nikmat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, angan-angan saudara kita yang meninggal dalam keadaan baik diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang-orang yang meninggal dunia kemudian mereka ada di alam barzakh, di samping mereka memohon agar kiamat dipercepat, mereka ternyata memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka dihidupkan lagi ke dunia, kemudian mereka akhirnya mati syahid di dunia, dan mereka ingin terulang lagi seperti itu sampai dengan 10 kali. Ini menunjukkan kepada kita semua betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemuliaan kepada kita semua, menjanjikan derajat yang tinggi kepada kita semua tatkala kita meninggal dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang yang meninggal ini sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak puas dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Dia ingin mendapatkan surga yang lebih tinggi, surga yang paling tinggi, dan disitulah kenikmatan paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan, angan-angan saudara kita yang meninggal dalam keadaan yang baik. Adapun ashabul masy'amah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak melaksanakan amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka meninggal, maka saat jenazahnya akan dikuburkan, mereka mengatakan, ya wailaha aina tadhabu biha, ya wailaha aina tadhabu biha, ya wailaha aina tadhabu biha. Celakalah aku, mau dibawa kemana aku? Dia mengatakan berkali-kali, bahkan diterangkan dalam hadis itu, dia berteriak sangat keras sekali, dan seandainya manusia mendengar teriakan itu, maka manusia itu akan pingsan, kata Rasulullah SAW. Dan teriakan mereka itu didengarkan oleh semua makhluk di dunia ini kecuali manusia. Mereka seandainya mendengarkan itu, mereka akan pingsan. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa penyesalan yang
mereka lakukan adalah penyesalan yang tidak bisa diulang lagi apa yang sudah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Dan mereka sudah membayangkan betapa kerasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur nanti. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan ashabul masy'amah, orang meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10, mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menunda kematianku yang sudah sedekat ini ya Allah? Fa asaddaqa, dan aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan mengerjakan amal soleh. Jadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak baik, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihidupkan lagi di dunia. Dan yang dikerjakan pertama kali adalah mereka akan bersedekah, bukan mereka akan mengerjakan sholat atau puasa. Maka ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, tapi ibadah itu semua kehidupan kita di dunia ini yang memberikan manfaat bagi manusia lain, memberikan manfaat untuk semua makhluk. Kalau itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan bernilai ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan berkaitan dengan orang lain seperti sedekah, ini ibadah yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik diterangkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100. Allah menerangkan di situ di ayat 100 itu, la'alla a'malun sholihan fiha taraktu. Aku berjanji kepadamu ya Allah akan mengerjakan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa mereka di samping ingin dihidupkan lagi ke dunia untuk sedekah, mereka ingin dihidupkan lagi ke dunia untuk mengerjakan semua amal soleh yang sudah mereka tinggalkan. Itulah angan-angan, cita-cita saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita semua. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sidang salat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cita-cita, keinginan, angan-angan saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita semua. Mereka sudah tidak ingin mendapatkan harta yang banyak di dunia. Mereka sudah tidak ingin lagi mendapatkan kekuasaan dan kenikmatan dunia yang banyak ini. Tapi mereka ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari siksa api neraka, dan ingin dimasukkan ke dalam surga sampai dengan surga yang paling tinggi. Adapun kita semua, kita ini masih hidup di dunia.
apapun bisa kita kerjakan, apapun bisa kita lakukan, ibadah apapun bisa kita kerjakan, dan seandainya kita ikhlas kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah, akan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudara kita yang meninggalkan kita semua ibarat nasi sudah menjadi bubur. Keinginan, cita-cita, angan-angan mereka sudah tidak mungkin direalisasikan lagi. Sehingga yang ada adalah penyesalan yang tidak akan memberikan solusi bagi mereka semua. Akhirnya marilah kita ingat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang beriman, perhatikan setiap diri kalian untuk hari esok. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan God ini besok itu adalah hari kiamat. Allah mengatakan hari kiamat dengan kata-kata God ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat singkat, sangat pendek. Semakin bertambah hari kehidupan kita, sesungguhnya semakin berkurang hari kehidupan kita di dunia. Maka tidak ada lagi yang kita lakukan kecuali menambah amal soleh kita dengan bukan hanya dengan sholat, zakat, puasa, tapi menjadikan seluruh aktivitas hidup kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita orang yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un mujibun qaribud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ya Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allah